Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Iya, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kita ada di tempat ini. Amin. Yang percaya katakan amin sekali lagi, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dan atas kasih-Mu yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Kalau kami ada di tempat ini hanya penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Hati kami, pikiran kami, bahkan mulut kami Tuhan. Yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan. Yang sebentar lagi mau memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang Engkau beri Tuhan. Tak habis-habisnya Tuhan, kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, serta rahmat-Mu Tuhan. Selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kasih Tuhan.
Engkau baik, kasih-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi saudaraku, kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih Tuhan. Berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, haleluya. Oh, tak habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru. Haleluya, terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, tak habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru. Oh,
Tuhan. Hari yang indah buat kami semua Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu luar biasa. Kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan luar biasa Bapa. Selalu baru. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi kita mau katakan, ku naikkan syukur. Oh, kau tak habis-habisnya. Haleluya. Amin. Selalu baru. Oh, haleluya. Terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang. Saudara, mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita mau katakan, naikkan syukurku buat hari yang kau minta habis-habisnya. Oh, haleluya. Selalu baru. Oh, haleluya. Pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Terima kasih Tuhan. Tolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan, besar setiamu Tuhan. Besar besar setiamu. Oh, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Beri kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Besar kasih setiamu Bapa di sepanjang kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami mau memuji membesarkan nama Bapa. Terima kasih Engkau sudah urapi kami. Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menjadi sesembahan kami. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Saudaraku, sebelum kita memuji Tuhan, kasih tos saudara kiri, saudara kanan, saudara ucapkan selamat pagi, selamat berbakti. Amin. Yuk. Ya. Na 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 na.
Yesus baik, amin. Bahwasanya kasih setianya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dengan iman kita nikmati, kita rasakan kebaikan Tuhan itu. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Kami mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada seperti
Kau yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Sekali lagi, tiada seperti Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, sekali lagi, tiada seperti Kau. Amin. Oh, terima kasih Yesus. Ini seperti Kau Tuhan. Katakan kasih Tuhan, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Biar jemaat saja, tiada seperti Kau, tiada seperti. Amin. Oh, benar Tuhan. Haleluya. Oh, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Oh,
Amin. Di dalam hidup ini jadi. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Tiada seperti Kau. Oh, haleluya. Kami undang Bapak. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. yang telah menjamah segenap hidupku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti air sungai yang mengalir, yang tiada henti-hentinya. Kami percaya Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Kasih Kristus yang ada, yang Tuhan berikan ke dalam hidup kami, tiada pernah henti-hentinya. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur, kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Pujian penyembahan telah kami naikkan pada Tuhan. Biarlah ini menjadi pujian, penyembahan yang mengharumkan nama Tuhan. Seluruh tim pelayanan pada hari ini Tuhan telah memberkati. Dengan sepenuh hati mereka boleh menaikkan pujian, memainkan musik dengan indahnya. Itu semua karena karunia Tuhan. Kami diberkati oleh semuanya ini, juga oleh karena Tuhan. Tiba saatnya sebentar firman Tuhan disampaikan. Dengan segala kerendahan hati pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Dan sembunyikan di belakang salib-Mu. Berbicara dan berkatalah pada kami dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih seluruh tim pelayanan, imam musik, worship leader, singer, dan seluruh pelayanan yang ada. Kasih itu mengampuni dan memulihkan. Inilah tema pada hari ini, pada pagi hari ini. Kalau tadi pagi adalah kasih keluarga dan kasih kepada keluarga dan saudara seiman. Kasih yang mengampuni, ada tokoh di dalam dunia ini, ya karena politik, dia dipenjara selama kurang lebih 27 tahun. Dipenjara untuk memperjuangkan, dia selaku pejuang anti-apartheid, rasisme di Afrika Selatan. Siapakah itu? Almarhum Nelson Mandela. 27 tahun berada dalam penjara. Dan ada satu tulisan yang saya dapatkan, apa yang dikatakan oleh Nelson Mandela sebelum dia meninggalkan atau setelah dia meninggalkan dari penjara, Tuhan berikan kesempatan untuk menjadi presiden
pada tahun 1994. Dia katakan saat saya berjalan keluar pintu menuju gerbang yang akan menuju kebebasan saya. Dia tuliskan itu, saya tahu jika saya tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian saya akan tetap berada di penjara. Bisa dipahami, saudara-saudara? Ya, seorang Nelson Mandela 27 tahun di penjara memperjuangkan kebebasan. Memperjuangkan untuk supaya tidak anti rasisme. Ya. Kalau dia memendam itu sakit hati. Kalau dia itu memendam semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan lawan-lawannya. Dia tidak akan katakan ini. Dan tetap berada di penjara tentunya. Dan Nelson Mandela, seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan. Saat saya berjalan keluar dari pintu, menuju kebebasan, menuju gerbang yang akan menuju kebebasan saya tahu jika saya tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian saya akan tetap berada di penjara. Sejauh mana saudara? Yang saudara alami kepahitan? Sejauh mana saudara mengalami tudingan-tudingan, fitnah-fitnah? Kalau itu terus dipendam, disimpan, tidak akan seperti Nelson Mandela, merasakan kebebasan. Dia sudah lupakan, dia maafkan semua lawan politik. Apalagi dia ketika Tuhan mengangkatnya menjadi presiden. Mari kita akan masuk di dalam khotbah. Tema pada hari ini adalah kasih itu mengampuni dan memulihkan. Dua Korintus 2 ayat 5 sampai 8. Itu ayat mas bagi kita. Ya, 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 8, saya tuliskan di sini sampai 11. Kita akan baca sama-sama. Ya. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11, terjemahan baru kedua, perikopnya adalah harus diampuni orang yang bersalah. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, katakan harus diampuni orang yang bersalah. Kok bisa-bisanya orang yang bersalah harus diampuni? Itu perintah Tuhan, perintah firman Tuhan. Ketika yang bersalah kepada kita harus rela mengampuni. Kita harus rela dengan tulus, tidak pura-pura, dengan penuh kasih, mengampuni orang-orang yang mencelakai kita. Mengampuni orang-orang yang tidak bersahabat dengan kita. Itulah kasih. Makanya sangat luar biasa bila Tuhan berikan kepada jemaat yang Tuhan kasihi di Patuha adalah kasih agape. Tidak saja sepanjang tahun 2026, namun kasih itu harus kita tampilkan, harus kita jalani, harus kita praktekkan setiap hari sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Atau Tuhan menyebut kita. Amin. Kita akan baca sama-sama ayat yang kelima dan seterusnya saudara. Ya. 2 Korintus 2 ayat 5. Namun jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, Rasul Paulus menuliskan, bukan aku yang disedihkannya, melainkan kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya beberapa orang di antara kamu. Aku tidak melebih-lebihkan hal ini. Ayat ke-6 silakan. Sehingga kamu sebaiknya harus mengampuni dan menghibur dia
supaya ia jangan binasa karena kesedihan yang terlampau berat. Cukup di sini. Dikatakan kalau ada yang meninggal, tertekan dan sebagainya, kadang ada ucapan dari kita terlalu stres, terlalu banyak pikiran, terlalu berat. Nah itu ayatnya. Sehingga kamu sebaiknya harus mengampuni dan menghibur dia. Supaya ia jangan binasa karena kesedihan yang terlampau berat. Betul kematian ada di tangan Tuhan. Betul hidup kita ada di tangan Tuhan. Tapi jangan coba-coba kalau kita terus bersedih hati. Terus kita kecewa dalam hidup ini. Firman Tuhan katakan, kita akan binasa. Jangan-jangan kita akan binasa. Karena kesedihan yang terlampau berat. Mari ayat ke-8. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat itu kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Kulakukan karena kamu di hadapan Kristus. Mari kita sama-sama ayat ke-11. 2, 3. Supaya iblis jangan memperdaya kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Kalau kita tidak mengampuni, kalau kita memendam rasa-rasa bersalah orang lain pada kita, firman Tuhan katakan jangan-jangan iblis nanti memperdaya kita. Kita mudah diperdaya. Kita mudah diperdaya. Jangan beri kesempatan bagi iblis untuk memperdaya kita. Amin. Ketika umat Tuhan, ketika jemaat bersatu, ketika jemaat saling mengasihi dalam kasih Kristus, maka kekuatan yang dahsyat Tuhan berikan. Kita tidak dapat dipecah belah oleh karena kasih itu. Mari kita juga mengingat bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar dari segala sesuatunya. Kita mengingat bahwa kasih Tuhan lebih besar. Kenapa sih harus mengampuni? Ya, firman Tuhan di dalam Mazmur 85 ayat 2, Engkau telah mengampuni kesalahan. Umatmu telah menutupi segala dosa mereka. Karena kita dimaafkan, diampuni kesalahan kita oleh Tuhan sendiri. Maka kita balik untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Atau sebaliknya, kitalah jangan menyakiti orang-orang. Kitalah berbuat baik. Kitalah mengasihi sesama. Itulah kasih yang sempurna yang Tuhan berikan. Yang diperhatikan atau yang diperlihatkan atau yang dinyatakan di dalam Alkitab, ya, di mana kasih Kristus, ya, Kristus memang sangat sempurna. Tapi untuk menunjukkan supaya kita bisa mengasihi, Petrus 3 kali menyangkal diri. Petrus menyangkal Yesus. Yang seharusnya membuat Yesus harusnya sakit hati. Tidak seperti itu. Tuhan tunjukkan kasih-Nya kepada Petrus. Tuhan tunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya yang lain. Murid-murid yang meninggalkan Yesus ketika Yesus mau disalibkan. Ketika Yesus ditangkap. Kasih Yesus dinyatakan, diperlihatkan. Permusuhan tidak baik dipertahankan. Perdamaian penting diusahakan. Persaudaraan perlu dijalin antar sesama manusia untuk kebaikan.
ketika seseorang merasa paling benar, maka ia telah menjadi ancaman bagi tali persaudaraan dan bagi kita. Jadi janganlah merasa paling benar. Ya, firman Tuhan ajarkan untuk kita tidak untuk yang paling benar, tapi biarlah kita untuk paling yang rendah hati, paling yang menghormati, paling yang mengasihi. Pengampunan adalah balas dendam yang termanis. Jadi kalau kita telah memberikan pengampunan, orang yang bersalah pada kita, orang menyakiti pada kita, kita balaslah dengan pengampunan. Ya, pengampunan adalah balas dendam yang termanis. Ya, balas dendamnya ya dengan pengampunan. Jangan samanya saja. Bahasa Sundanya tong sarua wae. Ya. Tanpa pengampunan hidup diatur oleh siklus kebencian. Tanpa pengampunan hidup diatur oleh siklus kebencian dan pembalasan yang tidak ada habisnya. Jadi yang menuliskan ini, ya, berilah pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Apalagi keluarga bersatu, ya, satu kekuatan yang baik, satu kekuatan yang dari utamanya adalah di keluarga, di saudara seiman, komunitas ini gereja, ya, kita saling mengampuni. Kasih sejati tidak mengabaikan dosa. Ya, dosa adalah tetap dosa. Ya. Kasih sejati tidak mengabaikan dosa, tetapi juga tidak menghancurkan orang berdosa. Jadi kalau ada yang orang berdosa, belajarlah untuk kita tidak menghakimi. Ya, belajarlah untuk kita tidak menghakimi. Yang menjadi hakim yang adil, yang agung adalah Tuhan kita sendiri. Ya. Dalam jemaat Korintus, Paulus mengajarkan keseimbangan antara disiplin dan pemulihan. Pemulihan akan terjadi jika ada kasih yang tulus. Yang telah kita baca tadi di dalam 2 Korintus 2 ayat 5-11. Ada kasih yang tulus, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang sepenuh hati. Bagaimana karakteristik kasih yang dinyatakan dalam nats ini? Yang pertama adalah kasih yang mendisiplinkan. Di dalam ayat 5 dan 6, saya bacakan kembali. Namun jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, bukan aku Paulus yang disedihkannya, melainkan kamu sekalian. Katakan melainkan jemaat Korintus yang disedihkan. Atau setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya beberapa orang di antara kamu. Aku tidak melebih-lebihkan hal ini. Bagi orang yang demikian cukuplah sudah hukuman oleh sebagian besar dari kamu. Jadi kasih yang mendisiplinkan. Disiplin dijatuhkan bukan untuk membalas dendam. Katakan disiplin dijatuhkan bukan untuk membalas dendam. Tetapi untuk menyadarkan. Di dalam Amsal 27 ayat 6, seorang kawan melukai dengan maksud baik. Ya, seorang kawan dekat, teman dekat melukai dengan maksud baik. Kalau memberikan nasihat yang melukai itu dengan maksud baik. Tetapi seorang lawan mencium secara berlebihan. Seperti Yudas, seorang kawan mencium Yesus keningnya. Kita tidak mau untuk seperti Yudas. Kita mau murid-murid yang dikasihi Tuhan ketika Yesus terangkat ke surga. Memperhatikan murid-muridnya. Amin. Disiplin gereja adalah ekspresi kasih yang bertujuan membawa pertobatan, bukan mempermalukan. Gereja bukan saja tempat untuk beribadah,
tapi komunitas yang ada untuk kita saling berbagi kasih. Ada masalah, datanglah kepada Tuhan, atau dalam komunitas gereja ada oikos atau komsel, ya, saling mendoakan, cukup di dalam kelompok itu, tidak untuk diberitakan di medsos, cukup untuk kelompok itu, untuk saling mendoakan, saling menguatkan. Jadi gereja adalah tempat di mana kita ada komunitas untuk saling berbagi, saling menguatkan. Ada bisnis, ada pekerjaan, ada masalah, ya bawa dalam Tuhan di dalam komunitas yang ada. Kalau memang itu diperlukan dalam satu komunitas. Ya, karena firman Tuhan mengatakan ketika berdoa masuklah dalam kamarmu, berdoalah kepada Tuhan. Kasih yang sejati berani menegur demi kebaikan rohani. Tegurlah dengan motivasi kasih. Jadi tegurlah dengan motivasi kasih, bukan emosi. Tujuan disiplin adalah pemulihan, bukan penghukuman permanen. Amin, saudara-saudara. Tegurlah dengan kasih. Ada 1-2 orang yang menegur dengan cara-cara yang berbeda, yang suaranya keras, yang suara keras lebih keras lagi. Ada, tapi tegurlah itu semua dengan penuh kasih, dengan penuh hormat. Ya. Yang kedua adalah kasih mendasari pengampunan. Paulus mendorong jemaat untuk mengampuni dan menghibur agar orang itu tidak tenggelam dalam kesedihan berlarut. Ya. Satu-satunya murid Tuhan yang menurut hemat saya, Petrus, tidak menyangka-nyangka ketika Tuhan memanggil pada waktu menjala ikan, engkau akan kujadikan sebagai penjala manusia. Ketika Tuhan memilih sebagai murid, Petrus tidak pernah menyangka bahwa dia akan menyangkal Tuhan 3 kali. Dalam kokok ayam yang kedua, dia sudah menyangkal 3 kali. Satu-satunya murid, artinya Petrus yang mengkhianati, yang ditanya, kenalkah engkau sama orang itu Yesus? Dia katakan tidak kenal. Dia menyangkal. Ya. Di saat seperti itu kita akan baca di dalam Yohanes 21. Kalau bisa ditampilkan Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut, ayat ke-1. Terus Pak Ilwan. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, dan sebagainya. Ya, ketika murid-murid ya selesai, dia katakan, kata Simon Petrus pada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka padanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, sama seperti ketika Tuhan memanggil murid-murid yang pertama, ketika mereka menjala ikan, tidak menangkap apa-apa. Tuhan Yesus belum, ya setelah kebangkitannya, menemui murid-murid, tadi dikatakan di Danau Tiberias, dan ketika murid-murid itu belum bisa menangkap apa-apa, apa yang katakan Tuhan kemudian? Terus, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Seperti yang pertama,
jalannya hampir koyak karena ikan yang banyak. Mari kita terus. Ayat yang ketujuh, maka murid yang dikasih Yesus itu, murid yang dikasih Yesus yang menuliskan Injil ini adalah Yohanes, berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid ketika murid-murid meninggalkan dia. Tuhan Yesus sebagai guru mereka, dia datang dan mengingatkan kepada pekerjaan yang semula. Ketika mereka menangkap ikan dan tidak mendapatkan apa-apa, Tuhan katakan tebarkanlah jala. Ikan didapat. Ketika ikan dapat, ingat. Jangan-jangan ini Tuhan. Dan dikatakan oleh murid yang dikasihi katanya, itu Tuhan. Ayat yang ke-8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Terus, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang dan di atasnya ikan dan roti. Makanlah mereka, terus dalam ayat berikutnya, ya, setelah perikop 21, di dalam Yohanes 21, 1-14, itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Lalu ayat 15 sampai dengan ayat 19, perikopnya adalah gembalakanlah domba-dombaku. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pertanyaan itu sampai berapa kali? 3 kali. Yang ketiga kali Tuhan katakan gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tidak menaruh dendam sama Petrus yang yang menyangkal. Tuhan tidak menaruh dendam kepada murid-murid yang meninggalkan dia. Tapi kasihnya dimunculkan, kasihnya diperlihatkan, kasih Yesus. Kasih yang sejati. Kasih mendasari pengampunan. Siapakah yang dapat mengampuni dosa kita? Hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita diampuni, marilah orang-orang yang pernah menyakiti kita belajar untuk belajar mengampuni pada mereka. Akan ada damai sejahtera, akan ada ketenangan dalam jiwa. Kasih melihat pertobatan sebagai pintu pemulihan, bukan alasan untuk terus menghakimi. Janganlah kita menghakimi. Ya. Pengampunan adalah kekuatan Injil yang memulihkan martabat manusia. Kolose 3 ayat 13. Katakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Kita sudah diampuni, mari kita berbuat demikian kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Belajarlah mengampuni dengan tulus. Jangan membiarkan masa lalu mengikat orang yang sudah bertobat. Beberapa waktu yang lalu mengatakan sampai 7 turunan aku tidak akan memaafkan kamu. Entong lagi diucapin. Ya, karena Yesus Maha Pengampun. Yang telah mengampuni dosa kita. Kita telah diangkat dari lumpur dosa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang kita akan makan dan minum dalam perjamuan kudus. Yang ketiga yang terakhir, kasih yang diperlihatkan. Paulus meminta agar kasih dinyatakan secara nyata. Bagaimana kasih dinyatakan secara nyata? Kalau kita berbuat baik kepada orang-orang yang jauh di sana. Apakah itu di pulau-pulau yang mana? Tapi kalau kita tidak nyatakan kasih itu dalam keluarga kita,
Kita tidak nyatakan kasih itu kepada saudara-saudara seiman kita. Kita tidak nyatakan kasih itu kepada orang-orang yang terdekat, kepada tetangga kiri kanan depan belakang. Itu sia-sia. Terlebih dahulu nyatakanlah kasih itu ke dalam satu keluarga kita. Amin. Roma 5 ayat 8, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Oleh karena kasih Kristus, kita masuk dalam perjamuan kudus untuk menjadi satu dengan Tuhan. Amin. Kasih yang memulihkan harus terlihat melalui penerimaan, dukungan dan kepercayaan yang dibangun kembali. Kasih Kristen adalah kasih yang aktif dan berani merangkul kembali. Panitia Natal 2025 yang lalu menyatakan kasihnya setelah nanti saudara-saudara pulang dari sini, ada parasetamol. Apa itu parasetamol? Obat. Ya, tapi sebelum saudara misalkan di sini ada dokter. Sebelum minum obat, ya biasanya yang sakit selalu carinya nggak cari Tuhan ya. Kadang mana obat Panadol, mana obat segala macam. Ya, tapi ketika nanti gereja menyediakan itu parasetamol, doakanlah bagi yang sakit kepala dengan obat itu. Ya, panitia Natal menyediakan buat saudara. Amin. Tetap percaya pada Tuhan ya. Ya, dengan kekuatan obat ya yang diminum, kan ada sugesti kalau minum parasetamol ini saya sembuh misalnya. Tapi yang menyembuhkan adalah Yesus sendiri yang mengasihi saudara. Kasih yang memulihkan harus terlihat melalui penerimaan, dukungan dan kepercayaan yang dibangun kembali. Yang tadi saya katakan kasih Kristen adalah kasih yang aktif dan berani merangkul kembali. Nyatakan kasih melalui tindakan konkret. Ya, sebelum kita mengasihi saudara-saudara yang jauh, mari di sekitar kita dulu, baru yang kejauh. Ya. Nyatakan kasih melalui tindakan konkret, menerima, mendoakan, dan mendampingi dalam proses pemulihan. Amin. Firman Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mengundang seluruh tim pelayanan, imam musik, worship leader, singer. Kita naikkan pujian kasih pasti lembah lembut. Kasih pasti lembut, kasih pasti memaafkan, kasih Pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Mari saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit diri. Atasnya ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Ajarlah kami Tuhan untuk saling mengampuni, ajarlah kami untuk saling mengasihi, ajarlah kami untuk saling memaafkan. Itulah kasih yang sempurna yang Tuhan berikan. Kami tidak mampu melakukan itu tanpa kasih Tuhan. Kami tidak mampu melakukan itu tanpa pertolongan Tuhan. Maka Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang menyertai kami, mampukan kami untuk mengasihi Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi sesama. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, untuk kami boleh mengasihi sesama, untuk kami mempunyai kasih, dan kami dipulihkan dari kesedihan, kami dipulihkan dari kekecewaan, kami dipulihkan dari tekanan-tekanan berat. Semua oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengarkanlah firman Tuhan, akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mari saya mengundang para hamba-hamba Tuhan pelayanan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Sebelum roti dibagikan, anggur dibagikan, kita akan berdoa. Segala puji dan syukur pada pagi siang hari ini Tuhan, kami kembali menghadap Tuhan oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan kami di minggu pertama tanggal 1 Februari ini akan masuk dalam perjamuan kudus. Itulah anugerah Tuhan yang terbesar. Terima kasih Bapa, sebelum kami makan minum tubuh dan darah-Mu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sucikanlah hati kami, sucikanlah kami Tuhan, karena Engkau Maha Pengampun, Engkau yang menghapus dosa-dosa kami. Layakkanlah kami untuk makan minum tubuh dan darah-Mu. Seluruh tim pelayanan yang ada Tuhan, hamba-Mu Tuhan sucikan. Kami serahkan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Pikirkan tentang-Mu tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita dan siapkanlah hatimu untuk menerima roti dan anggur ini. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengan percaya kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur yang adalah darah Kristus tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dengan percaya kita minum darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bersyukur. Terima Kita sembah Tuhan. Haleluya. Sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan kita. Tuhan yang maha baik. Tuhan yang maha pengampun. Kita telah diampuni, dilepaskan dosa-dosa kita. Bagi yang sakit, bagi yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang sakit disembuhkan oleh karena dari Yesus Kristus, darah yang penuh kuasa. Percayalah. Haleluya. Terima kasih, bersyukur. Haleluya. Sialah rasul. Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih pada Tuhan sebab hari ini Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah menolong kami masa lalu, masa kemarin. Tuhan menolong kami hari ini. Tuhan menolong kami masa depan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk yang sakit. Di dalam tubuhnya ada kesakitan. Apapun penyakit yang ada Tuhan, kami percaya ada kuasa Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit hamba perintahkan keluar dalam tubuhnya. Biar kami boleh mengucap syukur karena Engkau baik. Kami ucap syukur karena Tuhan mengasihi kami.
Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang-Mu Tuhan. Tuhan mengasihi mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ucap syukur untuk perjamuan kudus, kami dipersatukan oleh karena kasih Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menyelamatkan kami bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik saudaraku, saudara diberkati dengan firman Tuhan, amin. Beri kemuliaan sekali lagi, haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Madya Yanto Setiawan yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku, kita akan melihat informasi GBI Patuha seminggu ke depan. Dan nanti selanjutnya kami mengundang Bapak Paulus untuk berdoa syafaat. Kami persilakan untuk multimedia. Worthy is your name, Jesus. Shalom jemaat terkasih, senang sekali saya Fiska Lestari dapat kembali menyapa saudara di minggu ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Anda yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Dan kami rindu saudara untuk dapat hadir kembali dalam ibadah GBI Patuha minggu depan. Mari kita sama-sama menyaksikan informasi seputar kegiatan gereja yang terangkum dalam Patuha News. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on and on. Wanita Battle Indonesia Patuha yang dilakukan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari kaum wanita, kita bersekutu bersama membangun komunitas yang saling menguatkan dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Untuk persembahan umum, persepuluhan, dan ucapan syukur dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang tersedia di gereja atau melalui transfer ke rekening atau scan QR Code yang tertera pada layar saudara. Dan untuk persembahan misi dan diakonia dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang tersedia di gereja maupun transfer ke rekening yang tertera pada layar saudara. Menara doa GBI Patuha diadakan setiap hari Selasa pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat yang dilakukan secara onsite. Mari saudara, luangkan waktu Anda untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan melalui menara doa ini. Doa puasa GBI Patuha diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 10.30 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita bersehati berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Jemaat GBI Patuha dilakukan 2 kali, yaitu pada pukul 8 dan pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat Tuhan, pilihlah waktu yang tepat bagi Anda untuk beribadah dan sampai jumpa minggu depan. Informasi seputar kegiatan gereja dapat saudara lihat melalui Instagram, channel YouTube maupun TikTok GBI Patuha. Sekian Patuha News minggu ini, saya Fiska Lestari mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur, anugerah, kemurahan, penyertaan, perlindungan, berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam hidup kami. Hari ini bersyukur kami Tuhan terus bawa di dalam ibadah kami, menyembah, menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami menerima perjamuan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya berkat Allah yang sempurna kami boleh terima pada ibadah kami hari ini.
Kami percaya kami yang sakit, kami sudah menerima kesembuhan. Yang lemah sudah dikuatkan. Segala permasalahan pergumulan yang kami hadapi, kami sudah menerima jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Gembala, yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat buat kami. Bapak Pendeta Madya Yanto Setiawan, kami berdoa menopang hamba-Mu. Juga untuk Ibu Cucu, buat Wakil Gembala, Ibu Pendeta Pratama Lydia Kristina, Bapak David, semua keluarga hamba-Mu Tuhan kami bawa, biarlah Tuhan Engkau yang terus menyertai, melindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus. Segala kuasa, rancangan, kuasa gelapan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami berdoa hanya kuasa Tuhan, hanya rencana dan janji Tuhan yang Tuhan genapi di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Biar pengurapan terus turun atas hamba-Mu, pewahyuan yang baru Tuhan bukakan sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan membawa setiap kami jemaat semakin mengenal Tuhan. Berdoa seluruh keluarga besar hamba-Mu Tuhan menyertai, melindungi. Tuhan pelihara kesehatan hamba-hamba-Mu. Apa yang menjadi doa dan kerinduan dari seluruh keluarga besar hamba-Mu Tuhan, Engkau mendengar, Engkau menjawabnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya seluruh keluarga besar Bapak Gembala ada dalam berkat Tuhan. Berdoa buat seluruh tim penggembalaan. Koordinator ibadah Bapak Pendeta Pipin Satya juga Tuhan memberkati. Bapak rohani kami Bapak Pendeta Madya Nehemia Tony Saputra, seluruh hamba-hamba Tuhan yang hari ini melayani, seluruh imam musik pujian, para hamba-hamba-Mu yang terlibat pelayanan Tuhan juga memberkati. Tuhan memakai lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa buat seluruh pertemuan ibadah yang ada, buat Patua Kids, kami senantiasa bawa ke dalam tangan Tuhan, biarlah melalui ibadah anak ini Tuhan, setiap anak-anak kami dipersiapkan jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, memiliki masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati para guru-guru sekolah minggu semuanya. Berkati juga ibadah WBI nanti hari Selasa, biarlah Tuhan melalui persekutuan para wanita Allah ini membawa setiap wanita Allah semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kuat di dalam Engkau. Berkati Ibu Yeti sebagai ketua dan seluruh pengurus yang ada dengan hikmat dan yang dari Tuhan untuk membawa WBI semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan, baik persepuluhan, persembahan misi, syukur, persembahan diakonia, semuanya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa tangan Tuhan memberkati seluruh jemaat yang menabur dengan penuh ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa secara khusus buat Valen ya Tuhan yang hari ini sedang dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin. Kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon anugerah-Mu. Tuhan nyatakan kuasa-Mu menjamah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sepakat sehati mohon Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan nyatakan kesembuhan boleh dialami oleh Valen. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Oleh bilur-bilur Yesus, Valen sudah sembuh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati seluruh keluarga, orang tuanya. Tuhan berkati setiap apa yang menjadi kebutuhan perawatan. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Yang terbaik boleh diterima di dalam nama Yesus Kristus. Buat bangsa dan negara kami Indonesia, kami mohon belas kasih-Mu senantiasa Tuhan. Mohon anugerah-Mu turun atas negeri kami, keselamatan turun atas negeri kami Indonesia. Pakai kami gereja Tuhan jadi saluran kasih-Mu membawa kabar baik sehingga negeri ini boleh diselamatkan di dalam Yesus. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati aparat pemerintah yang ada dari pusat sampai daerah dengan hikmat Tuhan, dengan takut akan Tuhan, mengelola semua sumber daya yang ada untuk kemakmuran negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu turun atas negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Mari saudara, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu kekasih-kasih Tuhan pulang dan terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di surga, di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis melalui persekutuan Roh Kudus. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, mari kita sama-sama katakan, amin. Terpujilah Tuhan Yesus.
selamat berhari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.